Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi Barak Aryaza dengan NPM 1817051002 dari kelas A. Kali ini saya akan membahas materi tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama, konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1963 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemahaman tentang pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan HAM. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang ke-10, dengan demokrasi yang berkeadilan sosial menurut Ahmad Sanusi tahun 1993. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan. Pada pemerintahan revolusi kemerdekaan ini di tahun 1945 sampai dengan 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintahan harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup, menurut Zulfikri Sulaiman pada tahun 2010. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nur Wijayati dan Nani Pristioningsi pada tahun 2009, pada dasarnya, demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang oleh negara-negara di dunia yaitu demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Selanjutnya, demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekret tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstitusi tahun 1956. Demokrasi Pancasila. Menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, masa ini Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan selama masanya. Selanjutnya, demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tadi, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi demokrasi. Yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pimpinan rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Selanjutnya, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara
untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga negara, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Selanjutnya, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentan waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi konstitusi parlementer. Kedua pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negaranya kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer menurut Zulkifli Sulaiman pada tahun 2010. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai dengan 1965. Kinerja Dewan Konstitusi yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkup oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberikan pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional menurut Zulkifli Sulaiman pada tahun 2010. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis menurut Zulkifli Sulaiman pada tahun 2010. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Sekian, terima kasih tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.